Oke kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel saya Mang Ucul. Kali ini saya akan mereview custom ROM Siberia Fun Edition ya, Redmi Note 5 Pro atau Wired. Custom ROM Siberia sendiri ada dua versi ya. Ada yang official sama Fun Edition. Untuk custom ROM yang Fun Edition yang saya pakai adalah versi 2.1. Kita lihat dulu di sini. Buildnya tanggal 29 Desember dan security patch levelnya update tanggal 5 Desember ya. Sebenarnya updatean ROM ini sudah ada tanggal 7 Januari kemarin, tapi saya belum coba ya. Buat kalian yang mau coba custom ROM ini, baik yang tanggal 29 Desember atau 7 Januari, link downloadnya sudah ada di deskripsi. Oke, sekarang kita bahas ROM yang terkenal dengan julukan ROM gunung ini. Launcher yang dipakai adalah Quick Step Launcher ya. ROM ini mirip Pixel Launcher yang ditambahi sedikit pengaturan. Contohnya kita bisa ganti ikon pak seperti ini, ada ubah ikon pak, ubah bentuk ikon persegi seperti ini, jadi persegi ya. Buat kalian yang mau customisasinya lebih banyak, saya saranin buat ini ya, install Pixel Launcher Mode ya, di XDA banyak. Untuk pilihan customisasi di ROM ini lumayan banyak ya, mulai dari merubah tampilan baterai, posisi jam, sampai kita bisa nambahin hari dan menit seperti ini di atas. Jumat 14/2020 ya, lalu ada detiknya juga, jamnya jadi di tengah. Untuk mengaturnya kita masuk pengaturan, lalu cari Siberia setting. Nah, di sini banyak ya, status bar, sini status bar, di sini ada status item, status bar icon. Kita bisa nampilin misalkan wifi nya mau kita sembunyiin atau kita tampilin, kita sembunyiin ya, atau kita tampilin juga bisa. Lalu bisa headset, bluetooth juga ada ya, terserah mau kalian tampilin atau enggak. Lalu ada clock setting, ini buat mindahin jam ya, misalkan di tengah atau di kiri. Ini di kiri di kanan maksudnya, kita atur ke tengah. Lalu ini buat detik, lalu ini buat date atau ini ya, tanggal. Banyak ya kan ya customisasinya. Di sini ada indikator internet, dan yang paling saya suka dari ROM ini adalah adanya full navigation gesture ya, seperti di ROM Oxygen OS. Dengan aktifkan full navigation gesture ini, cara bernavigasinya persis ya kayak di ROM Oxygen OS, yaitu swipe dari kiri atau kanan buat kembali, dan untuk masuk ke Recent App tinggal swipe dari tengah ke atas dan tahan di sisi tengah layar. Oke, kita masuk ke navigation bar. Lalu ini ya yang bawah, navigation gesture, kita aktifkan. Jadi setelah aktifkan ini masih ada ya, caranya matiin dulu yang ini, allow navigation bar. Oke, kita praktekkan swipe dari kiri atau kanan ya buat kembali seperti ini. Nah, kembali, lalu seret dari tengah dan tahan untuk Recent App seperti ini. Nah, seperti ini ya, menurut saya enak ya, seperti Oxygen OS. Seperti ini cara bernavigasinya. Oke, kita masuk pengaturan lagi. Selain itu juga masih banyak ya customisasi lain, seperti adanya 45 jenis font, lalu
Ada juga pengaturan mengganti tema dan warna aksen. Kita masuk ke tampilan. Nah, di sini kita bisa ganti ukuran font, diperkecil atau diperbesar. Lalu ada tab untuk membangunkan. Ini dia font manager. Di sini ada 45 jenis font ya. Kita tinggal pilih. Lalu ada sistem UI. Ini buat tema ya, dark bisa black atau tema gelap ya. Lalu accent color. Untuk kamera ya, kita masuk ke kamera. Jadi kamera yang digunakan di ROM ini adalah MIUI kamera ya, yang sudah ada AI-nya di sini. Tapi AI-nya belum bisa deteksi objek ya. Buat kalian yang mau install AI kamera, videonya sudah saya buatkan ya, tinggal cek di kolom deskripsi. Jadi di sini kita ada tambahan ya, manual kamera. Kita bisa atur fokus, white balance, shutter speed, dan ISO. Lalu ada video singkat juga di sini. Kita cek dulu pengaturannya seperti ini. Seperti ini ya. Kita cek pengaturan videonya. Kualitas video bisa UHD sampai 4K ya. Asal siap aja penyimpanannya ya, karena semakin gede kualitasnya semakin makan banyak memori juga. Oke, setelah itu ROM. Dan yang paling saya sukai dari ROM ini adalah daya baterainya yang hemat ya kan ya, buat nyantai, buka sosial media, streaming YouTube, dan sesekali ya buat main game juga kadang bisa mencapai screen on time sekitar 8 jam ya. Dan itu juga masih sisa seperti ini. Ini buat contoh aja ya kan ya, contoh penggunaan baterai saya seperti ini. Ini dari 100, tampilkan pengguna dari layar udah 2 jam, sisa 81. Jadi 20% itu hampir 2 jam ya kan ya. Itu menggunakan WiFi. Terus apakah ROM ini sebagus itu? Menurut saya enggak ya kan ya, karena ROM ini juga punya kekurangan ya, yaitu penangkapan sinyalnya yang agak kurang. Seperti ini contohnya nggak full ya. Padahal biasanya kalau di custom ROM MIUI sinyal di sini selalu full, karena saya pakai SIM merah ya kan ya. Tahu sendiri ya kalau SIM merah itu sinyalnya gimana. Tapi nggak ada masalah sih, buat telepon juga lancar, buat internet tetap ngebut. Menurut saya ROM ini cocok ya dijadiin buat daily driver, karena baterainya yang irit, main game juga lancar dan stabil juga. Pokoknya buat kalian yang lagi nyari ROM hemat baterai, saya saranin ROM ini ya kan ya. Oke, setelah itu kita lanjut cara installnya ya kan ya. Pertama-tama kita matiin dulu handphonenya. Setelah itu tekan volume up dan power secara bersamaan buat masuk TWRP ya. Bebas lah ya, mau pakai TWRP apa aja bisa. Sorry, kurang fokus. Buat kalian yang baru gabung, jangan lupa buat di like, subscribe, dan komen ya bro ya, biar saya tambah semangat buat videonya. Setelah masuk TWRP, kita pilih wipe, lalu kita factory reset.
ya, swipe dari kiri ke kanan factory reset. Setelah itu kita masuk advanced swipe. Lalu di sini kita pilih Dalvik seperti ini, sistem, chat, data, dan vendor. Setelah itu tinggal swipe dari kiri ke kanan ya, seperti ini. Kalau udah selesai, terus setelah selesai kita masuk ke menu install, lalu kita cari file yang udah kita download ya. Misalkan kalian naruhnya di mana terserah, di internal atau micro SD juga bisa. Ini dia Siberia, lalu kita swipe ya dari kiri ke kanan buat swipe to configure flash. Lalu setelah itu jangan lupa juga install ini ya, OpenGapps atau Google Apps nya, karena ROM ini belum ada Google Apps nya. Setelah selesai kalian tinggal reboot seperti ini ya. Oh iya, buat kalian yang mau root boleh juga langsung install Magis-nya. Mungkin segitu dulu. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video saya berikutnya.